Apakah ilmu kita yang terbatas? Ilmu kita yang ketinggalan. Sementara fakta manfaat biosaka di lapangan sudah terbukti nyata. Apakah fenomena tersebut merupakan bagian misteri dari aliran transmisi kinetis yang harus kita jawab secara ilmu? Apakah rumput adalah nenek moyang tanaman dan populasinya terbanyak di dunia? Cara meremas rumput dengan tangan berbeda hasilnya bila dengan menggunakan mesin atau blender, sehingga ramuan menjadi homogen, koheran, dan harmoni. Atau sementara ukuran koheran dan harmoni sudah diketahui dari uji kinesiologi. Cara penyemprotan biosaka dengan ngabut di udara berdampak langsung pada daun dalam waktu yang sangat cepat, 15 detik, dan turun ke akar sehingga sel-sel akar semula lemah menjadi aktif dan cerdas. Ini secara kinesiologi terukur. Untuk Pak Prof. Jadi ingat saya, keterkaitan dengan penyemprotan yang ngabut akan diterima ke daun selama 15 detik dan langsung bisa diterima ke akar. Secara ilmiah bisa dijelaskan ini Pak Prof? Saya kira mudah sekali membayangkan. Jadi penjelasannya kan sama ya. Jadi kalau saya tanya Mbak Hani ini, saya marahi dalam 1 detik, mukanya pun bisa menangis. Atau itu nggak perlu waktu lama, sama dengan tanaman. Jadi cepat sekali itu karena itu reaksi yang sinyal ya, yang begitu. Jadi menurut saya nggak perlu dipertanya, cepat sekali pada saat kita dimarahi, tapi juga pada saat kita diberi kata-kata manis, proses di tubuh kita bisa berlangsung dalam waktu detik. Ini sinyal, ini jadi beda dengan reaksi kimia seperti kata Pak Dirjen tadi. Berarti benar apa yang disampaikan Mas Ansar pernah mengatakan bahwa kalau kita penyemprotan benar dengan biosaka, dampaknya 12 jam itu sudah terlihat ke tanaman. Betul Pak Prof begitu? Saya kira tidak sampai 12 jam ya. Jadi itu terlihatnya itu pada organ-organ yang lain. Tapi kalau kita bisa mencari dampaknya pada organ yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata atau orang yang sudah memahami, ordernya itu dalam order detik sebenarnya. Persis seperti kita, seperti saya. Jadi kalau saya memarahi Mbak Hani ini ya, impact-nya itu cepat sekali, mukanya langsung merah, detik, atau air matanya keluar, itu mirip seperti aja. Tapi kalau mendengar sesuatu kata yang manis, tersenyum gitu ya, itu kan 1 detik, itu sinyal. Iya, banyak yang bertanya, buktinya seperti apa? Apakah sudah uji ilmiahnya seperti itu gitu soalnya? Ya kalau menguji kecepatan itu kita tahu, tapi tidak penjelasan tertulis itu belum. Tapi kita tahu bahwa sinyal itu secepat itu. Ibaratnya juga kita menelepon di sini ya, itu penjelasannya. Oke, terima kasih. Ada yang mau ditambahkan Pak Dirjen? Ini masalah dampak. Jadi bagaimana secara sains mengukur dampak dari penyemprotan ngabut biosaka terhadap daun sampai ke akar. Nah, ini saya terbuka nih bagi semua ilmuwan, mari kita buktikan dari ngabut sampai berdampak kepada daun, kepada akar, sampai ke sel-sel tanaman, sel-sel yang ada di akar, yang semula lemot, mohon maaf oon, bisa langsung aktif dan cerdas. Ini namanya kecerdasan sel. Nah, ini sangat menarik untuk diteliti, tetapi saya katakan secara kinesiologi itu sama dengan yang disampaikan Pak Prof. Robert Manurung dalam waktu detik. Jadi dari ngabut berdampak ke daun itu detikan. Kalau dihitung baik 15 detik, dan ini perlu kita uji bareng, dan besok saya kira sudah mulai dibuktikan dari praktek ini untuk para masternya biosaka sekitar hari Rabu lah. Besok Rabu mungkin akan ditunjukkan bareng-bareng bagaimana mengukur dampak dari ngabut sampai ke daun dan daun sampai ke akar terhadap respon itu. Nah, tapi respon tanaman terhadap biosaka dalam bentuk perubahan fisiologi tanaman, misalnya daunnya menjadi lebih hijau atau daunnya lebih lebar, batangnya lebih ini atau lebih cerah, itu memang ada proses dari fisiologi tanaman, sekitar ada yang 20 jam, sehari, dan sebenarnya karena terkait fotosintesis juga. Tetapi kalau dampak langsung kepada sel-sel, ini sangat cepat sekali karena peran-peran signaling tadi yang disampaikan. Saya klop dari situ, tapi saya melihatnya, mohon maaf, dari sisi kinesiologi, dan ini terbuka, mari kita belajar ilmu baru, dan nggak sulit, di jurnal-jurnal ada kinesiologi. Jadi basicnya ilmu kinetis. Terima kasih. Oke.
Baik, jadi pertanyaan tadi seperti dikatakan Pak Dirjen tadi, dari segi fisiologi itu kita perlu waktu karena kita melihat dampak reaksi. Justru pada kinesiologi itu kan sebenarnya berkaitan dengan kinetics. Kinetics itu adalah laju. Pengukuran laju itu tidak selalu gampang. Justru manfaat keilmuan besok dengan ilmu kinesiologi, kinetik itu justru itu bisa kita melihat kecepatannya. Nanti akan dilihat di organ mana bisa dites itunya, dampaknya itu dengan mudah nanti dengan kinetik. Jadi justru kita berkumpul di sini, kami di sini dengan dokter di sana justru melengkapi. Ada hal-hal yang perlu waktu untuk menentukan dampaknya sampai fisiologi, justru nanti dengan kinesiologi bisa kita tentukan. Tentu saja ini hal baru yang perlu dipelajari semua orang. Terima kasih. Cukup Pak Prof? Cukup. Kegiatan ini kan harus kerja kolaborasi keroyokan, dan sesuai arahan Bapak Menteri, saya memang banyak di challenge. Dan untuk kita semua petani, yang pertama harus selalu ada inovasi baru, terobosan-terobosan baru. Nah, ketemulah ilmunya dari Mas Ansar ini, Biosaka, Elisitor Biosaka ini, sehingga ke depan sesuai visi kita bersama ya, Indonesia Fit the World 2045 tercapai apa? Karena pengembangan ilmu-ilmu sejenis Biosaka atau sekelas Elisitor ini, dan masih ada yang lain masih kita ungkap bersama, dimulai dari mewujudkan tanah Nusantara yang land of harmony. Harapan saya juga yang berikutnya adalah bisa mengukur dampak dari Biosaka dalam waktu singkat terhadap daun, batang, akar. Tapi belum tentu ini semuanya karena itu levelnya lebih tinggi lagi. Tapi sebagai harapan saya kalau bisa sampai ke tahap itu, ini luar biasa perkembangannya. Tapi minimal bisa memilih rumput yang baik, bisa menseleksi, kemudian bisa membuat grade Biosaka, menilai secara cepat, itu sudah bagus. Tapi yang terpenting adalah bagaimana membentuk insan Indonesia, tidak hanya petani tapi kita semua menjadi orang-orang yang harmoni sehingga mewujudkan tanah Nusantara yang harmoni. Sesuai arahan Bapak Menteri, saya selalu di challenge bagaimana untuk terus berimprovisasi, inspirasi, kreatif, dan saya ketemu ilmunya itu. Bersama didukung Pak Ansar, Pak Prof Manurung di sebelah saya ini. Nah, ini ketemu bagaimana mempraktekkan ke lapangan, dan ini sesuai pesan-pesan Pak Menteri, hari esok harus lebih baik dari sekarang dengan penuh inovasi dan teknologilah yang bisa menggeser kurva fungsi produksi. Kita kolaborasi bersama-sama, bergerak bersama petani untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas apa yang kita hasilkan. Jadi saya sampaikan bahwa Biosaka itu Elisitor, itu bukan pupuk, bukan pestisida, bahkan Pak Prof Manurung menyampaikan itu bukan enzim, bukan hormon, tapi itu Elisitor. Sekali lagi saya ulangi, ini Elisitor bukan pupuk. Jadi maknanya mendalam. Jadi kalau ini bukan pupuk, ini bukan varian pupuk, bukan makanannya bagi tanaman, dan mohon semua pihak jangan gagal paham bahwa Biosaka itu Elisitor bukan pupuk. Jangan diartikan pupuk. Dan kita tahu di Indonesia pupuk kimia adalah bukan segala-galanya. Di tanah masih banyak unsur hara, maknanya mendalam apabila itu dikaitkan dengan Elisitor Biosaka. Terima kasih. Biosaka, yes.